sehingga kita banyak tuntutan, sehingga kita tidak tambah kaya tapi tambah miskin. Kenapa tambah miskin? Kita dengan sholat dan dengan ibadah itu kita minta-minta agar apa yang menjadi hajat kita terkabul. Itulah orang-orang miskin, orang-orang minta-minta, orang-orang tolong, tolong, tolong di dalam anar. Di dalam kesempitan hatinya. Kenapa? Karena manusianya masih tinggal di neraka. Manusianya masih tinggal bersama keakuan dirinya. Jadi pertanyaannya apa tadi? Itulah yang dimaksud tahali, itu manusia mulai mengadakan perbaikan. Dari ketika manusianya ketemu dengan channel Uripi Allah, manusianya merasa sadar bahwa dirinya selama ini salah di dalam kehidupan, di dalam beribadah dan di dalam beragama. Menyadari kesalahannya, itulah jalan tahali. Bagi manusia yang belum sadar, itulah taholi, taholi, tahali, tajali. Kemudian bila sudah istiqomah di jalan tahali, suatu saat akan bertemu tajalli. Bila sudah ketemu dengan baiatnya. Bila belum ketemu dengan baiatnya, ya tahali terus, masih manusianya yang merasa mengadakan perbaikan-perbaikan. Manusianya yang masih merasa paham dengan kajian-kajian Uripi Allah. Manusianya yang masih merasa mengaplikasikan apa yang didapat dari kajian-kajian Uripi Allah, masih tahali. Masih kemanusiaan, masih manusianya yang merasa paham, masih manusianya yang merasa bermakrifat. Kalau tidak dibaiat, ya tidak akan kembali kepada Tuhannya, dan manusianya yang masih merasa paham. Kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa. Ya percuma saja bila yang ingat, ya percuma saja bila yang lupa. Itu masih manusianya. Jadi manusianya masih menjadi Tuhan bagi pemahamannya. Jadi memang tanpa terbaiat kemanusiaannya, tanpa diputus kemanusiaannya, tanpa disembelih sifat kehayawanannya, tanpa dikorbankan diri manusianya, maka selamanya ia tak akan menemukan ma'rifatullah. Kenapa? Karena manusianya masih merasa bermakrifat. Jadi terdinding. Manusianya menuju Allah terdinding dengan manusia yang masih merasa dirinya sudah kenal Allah. Terdinding, tidak bisa menembus. Karena manusianya masih merasa ada. Dan tajalli, disitulah kebangkitan manusia setelah pasca dikorbankan sifat kebinatangannya, dikiamatkan lewat pintu bimbingan-bimbingan baiat, maka manusia bangkit lagi kemanusiaannya seperti kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka setelah itu manusianya akan tahu rahasia alam semesta ini. Jadi tahu, oh seluruh manusia tahu. Bagi manusia yang sudah kembali kepada Allah akan tahu seluruh manusia. Tapi seluruh manusia tidak akan tahu dirinya. Karena yang kenal wali, ya wali. Maknanya bila yang ada di dalam diri kita masih walinya setan, maka yang kenal walinya setan ya diri kita sendiri. Orang lain tak akan pernah bisa menilai kita. Kenapa? Karena orang lain pun juga terjerat dengan nilai dirinya sendiri. Jadi wali setan itu ternyata kita sendiri. Ketika Abdul Halim masih merasa yang paling wujud, yang paling hidup, yang paling nampak, yang paling jelas, sedangkan Allahnya gaib, ya inilah Abdul Halim, inilah wali setan. Wali yang masih mengagung-agungkan ke Abdul Halimannya. Wali setan. Abdul Halim yang tak mau diadamkan, ya inilah wali setan, wali iblis itu.
Jadi tajali itu berlaku bila setannya sudah diputus dari manusianya agar manusianya bisa terbang lagi menuju lillah secepat kilat. Kalau sudah terbang, kalau sudah tajali Allah kepada manusianya, maka manusia takkan pernah bisa digoda lagi. Maka itulah yang dimaksud bulan suci Ramadan, yang mana iblis, setan, jin, dajjal, dan angkara murka dipenjara, tidak bisa menggoda manusia suci lagi. Kenapa di bulan Ramadan itu dikatakan bulan suci? Karena manusianya sudah mensucikan dirinya, mentiadakan dirinya. Kenapa? Karena yang ada hanyalah sucinya Tuhannya. Maka manusia, maka iblis, setan, dajjal hancur sudah. Hancur berkeping-keping, tak bisa menggoda lagi. Kenapa? Karena raja setan, karena raja dajjal, karena raja iblis, karena raja jin, ya dirimu sendiri, ya Abdul Halim sendiri rajanya. Kalau rajanya masih ada, iblis, setan, jin, dajjal, ya milik kita. Apa itu? Dulur papat, limo pancer, jin, iblis, setan, dajjal. Ada 4 ini. 4 ini, maknanya 4 ini adalah nama-nama Abdul Halim sendiri ketika Abdul Halimnya masih ada. Inilah pasukannya yang akan apa? Yang akan menyesatkan jalan kepada Tuhannya. Tapi kalau walinya Allah itu bagaimana? Manusia yang sudah tak ada lagi manusianya, yang ada hanya Allah, yaitulah waliullah, yang mana la maujudan illallah, yang mana la ilaha illallah, tiada lagi manusianya kecuali Allah. Memang manusianya itu sebenarnya tidak ada bila tanpa Allah. Adanya manusia itu kan ya karena Allah. Tapi manusia berhubung selama ini jadi Tuhan terus, tak akan pernah percaya kewujudannya. Itulah kewujudan Allah. Al-insanu sirri wa nasiruhu. Manusia tidak akan percaya bila masih jadi walinya setan. Alhamdulillah bisa dipahami ya Kang Mas ya. Apa itu tahalli, tajalli. Silakan yang mau naik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Buddha? Dari Jawa Timur. Ini bahas Ma'rifat nih. Tadi saya ada pertanyaan. Iya. Tadi kan silakan. membahas sholat dan membahas puasa, lalu membahas zakat, haji dan sebagainya. Oh, ya. Berarti itu termasuk rukun Islam ya? Rukun Islam. Ada rukun hakikatnya iman, sholat ada rukun itu, Islam. Ya, hakikatnya sholat dulu aja. Hakikat sholat itu apa? Bagaimana? Hakikat sholat itu bagi manusia ya. Manusia memahami hakikat sholat itu ya sholat yang gerakan badan itu. Hakikat sholat bagi manusia, ya kan? Yang diingat masih manusianya yang merasa sholat itu hakikat sholat manusia. Karena manusianya lebih pada wujudnya. Akan tetapi sholat yang sebenar-benarnya di sisi Allah, menurut Allah, versinya Allah, aqimis sholata lidzikri. Sholatlah kalian demi untuk mengingat aku. Jadi bukan sholat tujuannya. Jadi sholat itu hanyalah buruk kendaraan supaya manusianya bisa lillah di dalam sholatnya. Jadi duduk kita ini pun juga kendaraan agar kita tahu siapa yang mendudukkanmu Halim. Marrobuka Halim, siapa yang mendudukkanmu. Selama Abdul Halim masih ada, selama Abdul Halim masih wujud, pasti yang diingat, pasti yang didikiri ya Abdul Halim yang merasa berkuasa untuk duduk.
Jadi Abdul halnya sholat atau nyembah awake dewe yang merasa berkuasa atas duduknya. Sama halnya sholat yang selama ini kita pahami. Ketika manusianya masih merasa dirinya yang sholat, yang bisa sholat, maknanya hakikatnya manusianya nyembah awake dewe. Bagaimana mungkin di dalam sholat bisa kita mengabdi kepada Allah. Di dalam sholatnya pun kita setelah Allahu Akbar, hati kita hengkang dari Baitullah, hati kita keluar ke pasar, ke toko, cari emas-emasan,